Buatkan 13 menu makanan untuk acara lamaran adikmu. Bentak ibu mertua sambil lempar uang 300.000. Paginya, aku pergi diam-diam dan meninggalkan sepucuk surat di meja, namun saat membaca surat itu, mertua langsung pucat histeris meneleponku. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Jarum jam dinding tua di ruang tengah berdetak dengan suara yang teratur, memecah keheningan malam yang kian pekat. Suara logam yang beradu itu seolah-olah menghitung sisa-sisa tenaga yang masih tersisa di dalam tubuh Antira. Wanita itu melangkah masuk ke dalam rumah dengan bau yang merosot menyentuh lantai. Tas kain berukuran besar yang berisikan contoh kain dan laporan keuangan bulanan terasa seperti bongkahan batu yang menekan pundak kecilnya. Telapak kakinya yang hanya beralaskan sandal jepit tipis terasa kebas, berdenyut nyeri setelah seharian penuh berdiri dan berjalan mengitari pasar grosir demi memastikan pesanan para pelanggannya terpenuhi tanpa cacat. Antira menyandarkan punggungnya pada daun pintu kayu yang sudah mulai lapuk. Matanya terpejam erat, mencoba menghalau rasa pening yang berputar di dalam kepalanya. Deru napasnya terdengar berat dan patah-patah di tengah kegelapan ruang tamu yang sengaja tidak dinyalakan lampunya. Setiap hari berjalan dengan pola yang sama, sebuah rutinitas yang perlahan-lahan mengikis habis binar di matanya. Menjadi tulang punggung utama dalam rumah tangga ini bukanlah pilihan yang pernah ia impikan, melainkan sebuah keharusan yang melemparkannya ke dalam pusaran kelelahan tanpa akhir. Dari arah kamar utama, terdengar suara batu kecil yang disusul oleh derit tempat tidur. Antira membuka matanya, menatap lurus ke arah lorong yang remang-remang. Ia berharap ada sepasang tangan yang menyambutnya, atau setidaknya sebuah pertanyaan hangat tentang bagaimana harinya berlangsung. Namun, harapan itu segera menguap bersama angin malam yang berembus lewat celah ventilasi. Pintu kamar tetap tertutup rapat, menyembunyikan suaminya yang mungkin sedang sibuk dengan layar gawai atau sudah terlelap tanpa memedulikan jam berapa istrinya kembali ke rumah. Dengan sisa kekuatan yang dikumpulkannya, Antira melangkah menuju dapur. Kerongkongannya terasa sangat kering, bagai padang pasir yang meranggas ditiup angin panas. Ia meraih sebotol air dingin dari dalam lemari es, meneguknya dengan cepat hingga menyisakan rasa ngilu di pangkal leher. Air itu memang membasuh dahaganya, namun sama sekali tidak mampu mendinginkan hatinya yang kian hari kian terasa gersang. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela dapur yang buram. Wajah yang dahulu segar dan penuh tawa kini tampak pucat, dengan lingkaran hitam yang menggantung jelas di bawah matanya. Randy, suaminya, melangkah keluar dari kamar dengan kaos oblong yang tampak longgar. Pria itu tidak menatap mata Antira, melainkan langsung menuju meja makan untuk mencari sesuatu yang bisa dikunyah. Langkah kakinya yang diseret menimbulkan suara berisik yang mengganggu keheningan malam. Antira hanya memperhatikan gerak-gerik suaminya tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Keheningan di antara mereka berdua bukan lagi sebuah tanda kedamaian, melainkan tembok tebal yang dibangun oleh rasa abai yang menumpuk dari hari ke hari. "Kau baru pulang?" tanya Randy tanpa menoleh. Tangannya sibuk membuka tudung saji yang ternyata hanya menyisakan piring kosong. "Iya. Urusan di gudang sangat menyita waktu hari ini," jawab Antira lirih, menyembunyikan getaran lelah dalam suaranya. Randy hanya bergumam tidak jelas, lalu berbalik kembali menuju kamar tanpa menawarkan bantuan atau sekadar bertanya apakah istrinya sudah mengisi perut. Sikap dingin itu seperti hantaman pelan yang berulang kali memukul ulu hati Antira. Sifat pasif Randy yang enggan berusaha lebih keras untuk mencari penghasilan tambahan telah lama menjadi beban tersembunyi yang harus dipikul Antira sendirian. Semua tagihan rumah, biaya makan, hingga uang jajan adik iparnya, mengalir dari keringat yang diperas Antira dari pagi hingga petang. Wanita itu menghela napas panjang, meremas jemarinya yang mulai terasa kaku. Rasa lelah yang menumpuk di persendiannya seolah berbisik menuntut hak untuk segera diistirahatkan di atas kasur yang empuk. Namun, Antira tahu bahwa besok pagi, roda kehidupan yang melelahkan ini akan kembali berputar dan menuntutnya untuk tampil kuat tanpa boleh mengeluh sedikit pun. Ia mengencangkan ikatan rambutnya yang sempat melonggar, bersiap untuk membersihkan diri sebelum memejamkan mata. Tepat ketika Antira hendak melangkah menuju kamar mandi,
Suara derit pintu depan yang dibuka dengan kasar mengejutkannya. Langkah kaki yang mantap dan berat terdengar mendekat ke arah dapur, menghancurkan sisa ketenangan yang baru saja ia kumpulkan. Antira membalikkan badan, dan di sana, di ambang pintu dapur yang remang-remang, berdiri sosok ibu mertuanya dengan tatapan mata yang tajam dan wajah yang mengeras penuh dengan tuntutan yang siap dimuntahkan. Ibu Lastri melangkah maju, memecah kesunyian dapur dengan sepasang mata yang menyalang tajam. Tangan kanannya mencengkeram selembar amplop coklat kusam, sementara tangan kirinya bertumpu di pinggang dengan angkuh. Aroma minyak angin dan bedak dingin yang menyengat dari tubuh wanita tua itu mendadak memenuhi ruangan, membuat udara yang dihirup Antira terasa semakin menyesakkan dada. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan hangat, hanya ada tatapan menghakimi yang sudah menjadi makanan sehari-hari Antira sejak melangkah masuk rumah ini sebagai seorang menantu. Bagus sekali, jam segini baru menampakkan batang hidungmu. Suara Ibu Lastri meninggi, memutus keheningan malam dengan nada sinis yang mengiris. Istri macam apa yang membiarkan rumah berantakan dan suaminya kelaparan sementara dia keluyuran di luar rumah sampai larut malam? Antira memejamkan mata sejenak, mencoba menahan gemuruh di dadanya yang mulai bergejolak. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa kesabaran yang sudah sangat menipis di ujung hari yang melelahkan ini. Antira bekerja, Ibu. Urusan di gudang sangat menumpuk karena ada pengiriman barang untuk besok pagi. Antira tidak keluyuran. Halah, alasan, semua perempuan juga bekerja, tapi tidak ada yang menelantarkan keluarga seperti kamu. Ibu Lastri mengibaskan tangannya di udara dengan gerakan meremehkan. Wanita tua itu melangkah lebih dekat, menatap Antira dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan yang penuh dengan kejengkelan. Sudah, jangan banyak membela diri. Sekarang, dengarkan baik-baik. Besok adalah hari penting untuk keluarga ini. Calon mertua Tari akan datang untuk acara lamaran resmi. Antira mengangguk pelan, mencoba menunjukkan rasa hormat yang tersisa. Iya, Ibu, Antira ingat. Kalau kamu ingat, bagus. Ibu Lastri melemparkan amplop coklat kusam di tangannya ke atas meja makan yang kosong. Suara pluk dari amplop itu terdengar begitu berat di telinga Antira. Ibu mau kamu menyiapkan makanan untuk menyambut mereka. Jangan memalukan keluarga ini di depan calon besan yang kaya raya itu. Ibu minta kamu memasak 13 macam hidangan mewah. Mulai dari rendang daging sapi, ayam goreng mentega, sup sarang burung, hingga kue-kue basah tradisional yang rumit. Antira tertegun, matanya menatap amplop di atas meja lalu beralih pada wajah ibu mertuanya yang tanpa beban. 13 hidangan mewah, Ibu? Dalam waktu beberapa jam sebelum besok siang. Kenapa? Kamu mau menolak? Ibu Lastri melangkah maju satu tapak, memajukan wajahnya dengan mata yang melotot. Kamu itu menantu di rumah ini. Sudah kewajibanmu untuk berbakti dan membantu acara adik iparmu sendiri. Jangan jadi perempuan pemalas yang hanya tahu cara mengeluh. Antira menahan napas, dadanya sesak bukan main akibat tuduhan yang tidak berdasar itu. Selama ini, seluruh biaya hidup di rumah ini ditopang oleh keringatnya. Namun ia masih saja dicap sebagai perempuan pemalas. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Antira meraih amplop coklat itu dan membukanya. Di dalamnya, hanya ada 3 lembar uang berwarna merah yang sudah agak lecek. 300.000 rupiah. Ibu, ini uangnya hanya 300.000 rupiah, kata Antira, suaranya bergetar antara rasa tidak percaya dan menahan tangis. Bagaimana mungkin Antira bisa membeli bahan-bahan untuk 13 hidangan mewah dengan uang sejumlah ini? Harga daging sapi dan ayam di pasar sedang melonjak tinggi, belum lagi bumbu-bumbu dan bahan kue. Ibu Lastri mendengus kencang, lalu tertawa mengejek dengan suara yang melengking tinggi, memecah keheningan malam yang kian larut. Itu urusanmu, Antira. Gunakan otakmu yang katanya pintar berbisnis itu. Perempuan yang becus mengurus rumah tangga harus bisa memutar uang sekecil apapun menjadi hidangan yang melimpah. Kalau uang itu tidak cukup, ya kamu tambahi sendiri pakai uangmu. Kamu kan bekerja, punya banyak simpanan, jangan pelit pada keluarga suami sendiri. Tapi, Ibu, uang Antira bulan ini sudah habis untuk membayar tagihan listrik rumah ini, biaya pengobatan Ibu minggu lalu, dan modal usaha yang belum berputar. Ucap Antira dengan suara yang mulai serak. Air mata yang sejak tadi ditahannya kini mulai menggenang di pelupuk mata, membuat pandangannya mengabur. Halah, jangan banyak alasan dan menghitung-hitung kebaikan, bentak Ibu Lastri, suaranya menggelegar hingga membuat Randy mengintip dari balik pintu kamar dengan wajah cemas.
Namun pria itu tetap diam dan tidak berniat untuk melerai. Pokoknya ibu tidak mau tahu. Besok jam 9 pagi, semua 13 hidangan itu sudah harus tertata rapi dan matang di atas meja ini. Jika sampai ada yang kurang atau rasanya tidak enak, kamu akan tahu akibatnya. Dasar menantu tidak berguna, hanya bisa menyusahkan keluarga. Setelah menumpahkan seluruh makian dan tuntutan yang tidak masuk akal itu, Ibu Lastri berbalik dengan kasar, meninggalkan dapur sembari menghentakkan kakinya dengan angkuh. Suara pintu kamarnya yang ditutup dengan keras menggema ke seluruh penjuru rumah, menyisakan keheningan yang jauh lebih menyakitkan bagi Antira. Antira berdiri mematung di tengah dapur yang sunyi. Tangannya yang memegang 3 lembar uang 100 ribuan itu bergetar hebat. Air matanya lurus satu demi satu, membasahi pipinya yang pucat dan jatuh mengenai lembaran uang kertas di genggamannya. Kata-kata kasar dan pelecehan verbal dari ibu mertuanya terus terngiang-ngiang di dalam kepalanya, bagai belati yang menusuk dan mengoyak harga dirinya yang telah ia pertahankan dengan susah payah selama bertahun-tahun. Ia melirik ke arah pintu kamar tidur tempat Randy berada. Pintu itu tertutup rapat kembali. Suaminya, lelaki yang berjanji akan melindunginya di depan penghulu, memilih untuk menutup mata dan telinga, membiarkan istrinya diinjak-injak tanpa pembelaan sedikit pun. Rasa sakit yang teramat sangat menjalar di seluruh dada Antira, namun perlahan-lahan, di tengah isak tangisnya yang tertahan, rasa sakit itu mulai mengeras menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan penuh dengan ketegasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Antira menyeka sisa air mata yang membasahi pipinya dengan punggung tangan yang terasa kasar. Rasa hangat yang tadi sempat mengalir di sudut matanya kini mengering, digantikan oleh embusan napas yang dingin dan teratur. Di atas meja kayu yang mulai kusam, 3 lembar uang 100 ribu rupiah masih tergelosor, seolah mengejek ketidakberdayaan yang selama ini ia pelihara. Antira menatap lembaran kertas itu tanpa kedipan, tidak ada lagi riak kesedihan di matanya, melainkan sebuah ketetapan hati yang perlahan-lahan mengkristal di balik keheningan dapur yang mencekam. Langkah kakinya bergerak pelan menuju sudut dapur, mendekati lemari penyimpanan bumbu dan bahan makanan yang sudah hampir kosong. Ia membuka pintunya satu persatu dengan gerakan yang teramat tenang, hampir tanpa suara. Di dalam lemari itu hanya ada beberapa butir bawang merah yang mulai mengering, sebotol kecap yang bersisa seperempat botol, dan sebungkus garam dapur yang sudah terbuka. Tidak ada daging sapi, tidak ada ayam goreng mentega, dan jelas tidak ada sup sarang burung seperti yang digemari oleh ibu mertuanya dalam angan-angan mewahnya. Antira menarik sebuah kursi kayu, lalu duduk dengan tenang menghadap meja makan. Jam dinding terus berdenting, menunjukkan waktu telah melewati tengah malam. Di bawah pendar lampu dapur yang remang-remang, ia mengambil selembar kertas putih dari buku catatan pesanan kain yang selalu dibawanya di dalam tas kerja. Pena hitam ditekankan di atas permukaan kertas, namun ia tidak langsung menulis daftar belanjaan yang mustahil itu. Jemarinya dia membeku, membiarkan ujung pena menciptakan satu titik hitam yang pekat, sepekat rencana yang mulai tersusun rapi di dalam kepalanya. Selama bertahun-tahun, Antira selalu memilih untuk mengalah, mengubur dalam-dalam harga dirinya demi menjaga keharmonisan rumah tangga yang sejatinya sudah rapuh sejak awal. Ia mengira dengan memberikan seluruh hasil keringatnya, dengan membiarkan punggungnya memikul semua beban finansial, ibu mertuanya akan luluh dan suaminya akan terbangun dari kemalasan. Namun, lemparan uang 300 ribu rupiah malam ini menjadi sebuah tamparan keras yang menyadarkannya bahwa pengorbanan tanpa batas hanya akan menghasilkan penindasan yang tanpa akhir pula. Antira mulai menggerakkan penanya, bukan untuk menulis daftar menu 13 hidangan, melainkan menuliskan sebuah pesan singkat yang akan menjadi hadiah paling mengejutkan bagi Ibu Lastri esok pagi. Setiap goresan tinta di atas kertas itu terasa begitu tegas, tanpa ada keraguan sedikit pun. Ia menuliskan setiap patah kata dengan ketenangan seorang eksekutor yang sedang menghitung mundur waktu kehancuran mangsanya. Biarlah Ibu Lastri dengan segala kesombongannya menghadapi sendiri panggung sandiwara yang telah ia ciptakan di hadapan calon besan kayanya. Selesai menulis, Antira melipat kertas itu menjadi 2 bagian yang sangat rapi. Ia menyelipkannya di bawah botol kecap yang berada di tengah meja, memastikan bahwa benda itu tidak akan langsung terlihat sebelum fajar menyingsing, namun akan menjadi hal pertama yang ditemukan ketika seseorang mencari keberadaannya di dapur ini. Antira berdiri, menatap sudut dapur untuk terakhir kalinya dengan senyuman tipis yang sangat samar, sebuah senyuman yang menyimpan badai yang siap memorak-morandakan rumah ini dalam hitungan jam. Ia kemudian melangkah menuju kamar tidur kecil di dekat area cuci pakaian, sebuah tempat yang selama ini ia gunakan untuk menyimpan barang-barang dagangannya. Dengan gerakan yang sangat efisien dan cekatan,
Antira membuka sebuah koper hitam berukuran sedang yang tersembunyi di balik tumpukan kain grosir. Satu persatu, ia memasukkan dokumen-dokumen penting miliknya, kartu tanda penduduk, buku tabungan atas namanya sendiri yang tidak pernah diketahui oleh Randy, serta akta kelahiran. Pakaian yang ia bawa tidak banyak, hanya beberapa potong baju kerja yang paling sering ia kenakan. Ia tidak membutuhkan banyak barang, karena semua modal dan aset usahanya terikat pada dirinya sendiri, bukan pada rumah terkutuk ini. Setiap kepalan baju yang dimasukkan ke dalam koper seolah menjadi simbol pelepasan satu persatu beban yang selama ini menggelayuti pundaknya. Rasa lelah yang mendera tubuhnya sejak pulang kerja mendadak menguap, digantikan oleh pasokan energi baru yang bersumber dari tekad yang bulat. Antira menutup resleting koper itu dengan perlahan, memastikan suara gesekan logamnya tidak sampai menembus dinding kamar utama tempat Randy dan Ibu Lastri mungkin sedang merajut mimpi-mimpi palsu tentang masa depan keluarga mereka yang terhormat. Antira duduk di tepi dipan kecil, menatap koper hitam yang kini berdiri tegak di samping kakinya. Di luar, suara jangkrik malah mulai bersahutan, menandakan waktu terus bergulir menuju subuh yang dingin. Ia tahu bahwa apa yang akan ia lakukan beberapa jam lagi akan memicu gempa besar di rumah ini, namun tidak ada lagi rasa takut atau ragu yang tersisa di dalam dadanya. Antira telah selesai dengan perannya sebagai menantu yang penurut dan istri yang bisa diperas habis-habisan. Kini, ia hanya perlu menunggu detak jam bergerak sedikit lebih cepat, menjemput fajar yang akan membawanya pergi menuju kebebasan yang sesungguhnya. Suasana di dalam rumah bergaya lama itu terasa semakin mencekam seiring berjalannya waktu yang merayap mendekati pukul 4 pagi. Udara malam yang dingin berembus melewati sela-sela ventilasi kayu, membawa aroma tanah basah dari pekarangan samping yang tak terurus. Antira masih terduduk di tepi dipan kecil di dalam kamar penyimpanan kain, menatap lurus ke arah kegelapan. Matanya sama sekali tidak terpejam sepanjang malam, namun tidak ada lagi rasa kantuk yang menggelayuti kelopak matanya. Energi di dalam tubuhnya seolah diperbarui oleh ketegasan hati yang kini mengalir mantap di dalam pembuluh darahnya. Ia berdiri dengan gerakan yang teramat pelan, nyaris tanpa menimbulkan riak suara di lantai semen yang dingin. Sandal jepitnya dilepas, dibiarkan tergeletak di sudut kamar. Antira memilih untuk melangkah tanpa alas kaki, merasakan dinginnya ubin meresap ke dalam kulitnya, memberikan sensasi nyata bahwa ia masih berpijak pada realitas yang harus segera ia tinggalkan. Dengan sangat hati-hati, ia meraih pegangan koper hitam berukuran sedang yang sudah terkunci rapat sejak beberapa jam yang lalu. Langkah kakinya membawa dirinya kembali ke area dapur. Di bawah temaram lampu bohlam kuning berdaya rendah yang mulai berkedip-kedip seolah hendak mati, Antira menatap meja makan sekali lagi. 3 lembar uang 100 ribuan dari Ibu Lastri masih berada di sana, tertata rapi di samping botol kecap yang menyembunyikan surat lipat buatannya. Antira tersenyum dingin. Uang itu sama sekali tidak ia sentuh. Biarlah uang sejumlah 300 ribu rupiah itu menjadi saksi bisu atas kesombongan dan ketamakan berlebihan dari seorang ibu mertua yang mengira bahwa martabat seorang manusia bisa dibeli dengan harga yang amat murah. Antira mulai bergerak melakukan persiapan setengah matang di atas meja dapur, sebuah sandiwara kecil untuk meyakinkan siapapun yang terbangun lebih awal bahwa ia sempat bekerja keras di sana. Ia mengambil sebuah wadah plastik besar, mengisinya dengan air bersih, lalu merendam beberapa butir bawang yang belum dikupas. Beberapa pisau dapur diletakkan di dekat talenan kayu yang sudah bergores dalam. Dari luar, dapur itu tampak seperti sebuah medan perang memasak yang baru saja dimulai. Namun kenyataannya, itu adalah sebuah jebakan ruang hampa yang akan menyambut kepanikan keluarga ini beberapa jam lagi. Setelah memastikan seluruh umpan di dapur tertata dengan sempurna, Antira melangkah menuju lorong tengah. Ia berhenti tepat di depan pintu kamar tidur utama, tempat Randy berbaring. Dari balik celah pintu yang tidak rapat sempurna, terdengar suara dengkur halus suaminya. Suara yang dahulu memberikan rasa tenang bagi Antira, kini terdengar bagai sebuah pengingat akan ketidakpedulian yang teramat sangat. Pria yang dahulu berjanji di hadapan penghulu untuk menjadi pelindung dan imam dalam hidupnya, ternyata tidak lebih dari seorang penonton pasif yang membiarkan istrinya dihancurkan oleh ibu kandungnya sendiri demi kenyamanan pribadinya. Antira menatap gagang pintu kamar itu tanpa ada niat untuk membukanya. Tidak ada air mata yang menetes kali ini. Semua air mata kebahagiaan, kesedihan, dan keputusasaan telah habis diperas selama 3 tahun pernikahan yang melelahkan ini. Di dalam benaknya, ia mengingat kembali setiap momen ketika ia harus memotong jam tidurnya, mengabaikan rasa sakit di pinggangnya, dan menelan bulat-bulat makian dari Ibu Lastri hanya agar Randy tidak perlu merasa terbebani dengan masalah keuangan rumah tangga. Semua pengorbanan itu kini terasa sangat sia-sia,
menguap bersama dinginnya angin subuh yang mulai berembus kencang. Ia berbalik, melangkah menuju pintu depan rumah. Koper hitam di tangan kanannya terasa mantap, tidak lagi berat seperti beberapa jam yang lalu. Ketika tangannya menyentuh grendel pintu besi yang berkarat, Antira menahan napasnya selama beberapa detik. Ia mendengarkan dengan saksama seluruh penjuru rumah, memastikan bahwa Ibu Lastri ataupun Tari tidak ada yang terbangun karena suara gesekan besi. Keheningan masih pekat, diselingi oleh suara kokok ayam jantan yang mulai bersahutan di kejauhan, menandakan bahwa fajar yang dinanti-nantikan akan segera menyingsing di ufuk timur. Dengan satu gerakan perlahan namun pasti, Antira menarik grendel pintu besi itu. Suara klik kecil terdengar, namun untungnya tertutup oleh suara desau angin malam yang menerpa pepohonan di luar. Pintu terbuka sedikit, memperlihatkan jalanan aspal perkampungan yang masih sepi dan diselimuti kabut tipis. Udara segar yang belum tercemar oleh aroma ketegangan rumah ini merasuk ke dalam rongga dadanya, memberikan rasa lega yang teramat sangat. Sebuah perasaan bebas yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia rasakan lagi semenjak menjadi bagian dari keluarga ini. Antira melangkah keluar, menarik kopernya dengan sangat hati-hati agar roda koper tidak menimbulkan suara berisik di atas lantai teras yang bermotif kasar. Begitu kedua kakinya menapak di atas tanah halaman depan, ia membalikkan badan sejenak untuk menatap rumah bercat putih kusam itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang selama ini ia anggap sebagai tempat bernaung, ternyata tidak lebih dari sebuah penjara emosional yang menguras seluruh energi kehidupan dan kebahagiaannya. Di dalam rumah itu, ada orang-orang yang mengira bahwa kebaikan hati dan kerja keras seorang wanita adalah sebuah kelemahan yang bisa dieksploitasi tanpa batas. Selamat menikmati pesta yang kalian buat sendiri, bisik Antira dengan suara yang sangat lirih, hampir tenggelam di antara desir angin pagi. Ia membalikan tubuhnya membelakangi rumah itu, melangkah dengan pasti menuju gerbang halaman yang sudah setengah terbuka. Langkah kakinya terasa ringan, seolah-olah beban puluhan kilogram yang selama ini bergelayut di pundaknya telah runtuh berhamburan di atas tanah. Di ujung jalan perkampungan, sebuah mobil sewaan yang sudah ia pesan secara daring sejak pukul 2 dini hari tadi tampak sudah menunggu dengan lampu hazard yang berkedip pelan di bawah keremangan lampu jalanan. Sopir mobil sewaan itu segera turun dengan sigap begitu melihat Antira mendekat dengan membawa sebuah koper. Pria parubaya itu menyapa dengan ramah, mengambil alih koper hitam dari tangan Antira, lalu memasukkannya ke dalam bagasi belakang mobil. Antira mengangguk pelan sebagai tanda terima kasih, lalu melangkah masuk ke dalam kabin mobil yang terasa hangat dan nyaman. Ia duduk di kursi belakang, menyandarkan kepalanya yang terasa penat pada bantalan kursi yang empuk. Mobil mulai bergerak perlahan, membelah kabut pagi yang menyelimuti jalanan aspal menuju arah luar kota. Dari balik kaca jendela mobil yang mulai berembun, Antira menyaksikan bayangan rumah Ibu Lastri perlahan-lahan mengecil lalu menghilang di balik tikungan jalan yang rimbun oleh pohon bambu. Detik itu juga, Antira tahu bahwa jembatan masa lalunya telah runtuh total. Ia tidak akan pernah kembali lagi menjadi Antira yang lemah, Antira yang penurut, atau Antira yang bisa diinjak-injak harga dirinya demi menyenangkan orang lain. Fajar mulai menyingsing di langit timur, memancarkan semburat warna jingga dan keemasan yang membelah kegelapan malam yang pekat. Cahaya matahari pagi itu menerpa wajah Antira lewat kaca mobil, menyinari sepasang matanya yang kini memancarkan binar ketegasan yang baru. Di dalam hatinya, ia merasa sangat tenang, membiarkan waktu terus berjalan maju tanpa ada niat untuk menoleh ke belakang, membiarkan badai besar melanda rumah yang baru saja ia tinggalkan dalam hitungan beberapa jam ke depan. Semburat warna jingga di ufuk timur perlahan-lahan berganti menjadi sebilah cahaya kuning terang yang menerobos masuk melalui celah-celah gorden ruang tamu rumah Ibu Lastri. Jam dinding kuno yang berdetak nyaring kini telah menunjukkan pukul 6 pagi lewat 30 menit. Udara pagi yang biasanya membawa kesegaran, entah mengapa terasa begitu pengap di dalam rumah beratap tinggi itu. Dari dalam kamar utamanya, Ibu Lastri menggeliat pelan, membuka sepasang matanya yang masih terasa berat setelah semalaman bermimpi tentang kemewahan acara lamaran putri bungsunya, Tari. Wanita tua itu tersenyum lebar seraya mendudukan tubuhnya di tepi ranjang. Bayangan tentang bagaimana terpandangnya keluarga mereka di mata para tetangga dan kerabat dekat mulai menari-nari di dalam benaknya. Hari ini adalah hari pembuktian bahwa keluarga mereka mampu bersanding dengan keluarga calon besan yang merupakan pengusaha terpandang di kota sebelah. Dengan perasaan jemawa yang meluap-luap, Ibu Lastri menyampirkan kain selendang di bahunya, lalu melangkah keluar kamar dengan dagu yang terangkat angkuh, bersiap untuk menyaksikan hasil kerja keras menantunya di dapur. Langkah kaki Ibu Lastri yang berat berderap menuju arah dapur,
Mengira ia akan disambut oleh aroma harum semerbak dari rendang daging sapi yang gurih, wangi legit ayam goreng mentega, atau kepulan uap sup sarang burung yang menggugah selera. Di dalam kepalanya, ia sudah membayangkan deretan mangkuk besar berisi 13 macam hidangan mewah telah tertata rapi di atas meja makan, siap untuk dipindahkan ke wadah saji yang lebih cantik. Ia ingin memastikan bahwa Antira tidak melakukan kesalahan sekecil apapun dalam menyajikan menu-menu tersebut. Namun, begitu sepasang kakinya melintasi ambang pintu dapur, langkah Ibu Lastri mendadak terhenti. Senyum kemenangan yang sejak tadi menghiasi bibirnya yang dilapisi gincu merah tua langsung membeku. Suasana di dalam dapur itu teramat sunyi, sedingin es yang membeku di dalam lemari pendingin. Tidak ada suara desis minyak goreng yang panas, tidak ada kepulan asap masakan yang membubung ke langit-langit, dan yang paling mengejutkan, tidak ada aroma masakan apapun yang tercium oleh indera penciumannya. Ruangan itu kosong melompong, hanya menyisakan pendar lampu bolam kuning yang berkedip-kedip redup. Ibu Lastri mengerutkan keningnya dalam-dalam, matanya menyalang menatap sekeliling ruangan dengan rasa tidak percaya yang mulai merayap di dadanya. "Antira, Antira," panggilnya dengan suara lantang yang langsung menggema di dinding-dinding dapur yang sunyi. Tidak ada sahutan dari manapun. Suasana tetap senyap, hanya menyisakan suara dengung kipas angin kecil di sudut ruangan yang berputar lambat. Ibu Lastri melangkah lebih dekat ke arah meja dapur. Matanya menangkap pemandangan seember air bersih yang berisikan beberapa butir bawang merah yang terendam tanpa dikupas, serta beberapa bilah pisau yang tergeletak begitu saja di samping talenan kayu yang kosong. Di atas meja makan, 3 lembar uang Rp100.000 miliknya masih berada di posisi yang sama persis seperti saat ia melemparkannya semalam, tidak bergeser 1 sentimeter pun. Di samping uang lecet tersebut, sebuah botol kecap berdiri tegak, menyembunyikan selembar kertas putih yang terlipat rapi di bawah alasnya. Rasa kesal yang amat sangat mulai membakar dada Ibu Lastri. Ia mengira menantunya itu sedang bermalas-malasan atau sengaja melakukan aksi mogok kerja untuk melawannya. Dasar perempuan kurang ajar. Jam segini belum juga selesai memasak. Malah keluyuran kemana dia? Gerutunya dengan suara yang bergetar menahan amarah yang mulai menyulut ubun-ubunnya. Dengan langkah yang dihentakkan kasar, Ibu Lastri berjalan menuju kamar penyimpanan kain di dekat area cuci pakaian, tempat yang ia tahu sering digunakan Antira untuk beristirahat atau sekadar melarikan diri dari omelannya. Ia mendorong pintu kayu kamar kecil itu dengan kasar hingga menghantam dinding dengan suara debuman yang keras. "Antira, bangun kamu. Istri pemalas, berani-beraninya kamu tidur di saat..." Kalimat Ibu Lastri terputus di udara. Kamar kecil itu kosong. Dipan kayu di sudut ruangan tertata rapi, bersih seolah tidak pernah ditiduri oleh siapapun semalam. Kepanikan kecil yang samar mulai mengetuk dinding hati Ibu Lastri, namun ego dan kesombongannya yang setinggi langit segera menepis perasaan tersebut. Ia berbalik, lalu melangkah cepat menuju kamar tidur putranya, Randy. Pintu kamar itu digedornya bertubi-tubi tanpa memedulikan kesopanan lagi. "Randy, Randy, bangun kamu, cari istrimu yang tidak berguna itu. Jam segini dia belum memasak apa-apa di dapur." Pintu kamar terbuka dengan derit lambat, menampilkan sosok Randy yang masih bermata sembab dengan rambut yang berantakan karena baru saja terbangun dari tidurnya. "Ada apa, Ibu? Kenapa berteriak-teriak sepagi ini?" tanya Randy sambil mengusap wajahnya yang tampak lesu. "Ada apa kamu tanya? Lihat itu kelakuan istrimu. Dia tidak ada di dapur, tidak ada di kamarnya, dan makanan untuk acara lamaran tari belum ada yang dimasak sama sekali. Hanya ada bawang terendam air di sana." Peki Ibu Lastri dengan napas yang memburu, wajahnya yang mulai keriput kini memerah padam karena luapan emosi yang tidak tertahankan. Randy tertegun mendengarnya. Rasa kantuk yang semula menggelayuti kesadarannya mendadak sirna seketika. Pria itu segera melangkah lebar menuju dapur, diikuti oleh Ibu Lastri yang terus mengomel di belakangnya dengan kalimat-kalimat makian yang tajam. Begitu sampai di dapur, Randy memeriksa setiap sudut, membuka lemari penyimpanan bahan makanan, lalu menatap meja makan dengan pandangan kosong. Matanya tertuju pada 3 lembar uang Rp100.000 dan selembar kertas putih yang terselip di bawah botol kecap. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena firasat buruk yang mendadak menyergap jiwanya, Randy meraih kertas lipat tersebut. Ia membukanya perlahan, sementara Ibu Lastri berdiri di sampingnya dengan napas yang memburu, menanti dengan ketidaksabaran yang memuncak. Di atas kertas putih bersih itu, tertera tulisan tangan Antira yang sangat rapi, tegas, dan ditulis dengan tinta hitam yang pekat tanpa ada coretan sedikit pun.
Randy membaca bait-bait kalimat di dalam surat itu dengan suara yang perlahan-lahan melemah di setiap katanya. Ibu, Randy, uang 300.000 rupiah ini saya kembalikan secara utuh di atas meja. Silakan gunakan uang ini untuk membeli dan menyajikan 13 macam hidangan mewah yang ibu inginkan untuk menyambut keluarga calon besan yang kaya raya itu. Saya memutuskan untuk pergi dan melepaskan seluruh peran saya di rumah ini. Selamat berjuang menyelesaikan acara besar yang kalian buat sendiri tanpa bantuan dari menantu yang selalu kalian anggap tidak berguna ini. Suasana di dalam dapur itu mendadak hening seketika, begitu pekat hingga suara helaan napas Randy terdengar sangat jelas. Surat itu terlepas dari genggaman jemari Randy, meluncur perlahan jatuh ke atas lantai semen yang dingin. Pria itu berdiri terpaku, menyadari bahwa ketidakpeduliannya selama ini telah mendorong istrinya ke batas paling akhir dari kesabarannya. Sementara itu, Ibu Lastri yang baru saja mendengar isi surat tersebut, mendadak merasakan seluruh darah di tubuhnya berdesir kencang menuju kepala. Wajahnya yang semula merah padam karena marah kini berubah menjadi pucat pasi bagai kain kafan. Jam dinding terus berdetak tanpa ampun, mengingatkan mereka bahwa waktu kedatangan keluarga calon besan yang terpandang itu kini tinggal menyisakan kurang dari 3 jam lagi, sementara meja makan mereka masih kosong melompong tanpa sebutir nasi pun yang matang. Tangan Randy bergetar hebat saat ia memandang lembaran surat yang kini tergeletak pasrah di atas lantai semen yang dingin. Kalimat demi kalimat yang ditulis oleh Antira seolah bertransformasi menjadi paku-paku panas yang menghunjam kesadarannya yang selama ini tertidur lelap. Pria itu menatap kosong ke arah deretan lemari dapur yang terbuka lebar, memperlihatkan kekosongan yang nyata, persis seperti bagaimana ia memperlakukan perasaan istrinya selama 3 tahun belakangan ini. Di luar, suara kokok ayam jantan telah lama reda, digantikan oleh deru bising kendaraan dari jalan raya yang menandakan bahwa dunia luar terus bergerak maju tanpa memedulikan badai yang baru saja pecah di dalam rumah ini. Ibu Lastri masih berdiri mematung di sisi meja makan, wajahnya yang berlapis bedak tebal tampak kuyu dan pucat pasi. Bibirnya yang bergincu merah tua bergetar, mencoba mengeluarkan kata-kata makian untuk menutupi rasa panik yang mulai mencengkeram dadanya, namun tenggorokannya terasa tersumbat oleh batu besar. Matanya menatap nanar pada 3 lembar uang 100.000 rupiah yang masih tergeletak angkuh di atas meja kayu. Angka 300.000 rupiah itu kini terasa seperti sebuah ejekan massal yang menertawakan seluruh kesombongan dan tuntutan tidak masuk akalnya semalam. Sialan, benar-benar perempuan kurang ajar tidak tahu diuntung, jerit Ibu Lastri tiba-tiba, memecah keheningan dapur dengan lengkingan suaranya yang parau. Tangan tuanya menggebrak meja makan dengan keras hingga botol kecap di atasnya terguling dan isinya yang hitam kental mulai meleleh keluar, mengotori permukaan meja. Dia sengaja melakukan ini untuk mempermalukan kita. Dia sengaja ingin menghancurkan masa depan Tari. Randy, tunggu apa lagi? Telepon istrimu. Seret dia kembali ke rumah ini sekarang juga. Randy tersentak dari lamunannya, tangannya dengan tergesa-gesa merogoh saku celana untuk mengambil gawai miliknya. Jemarinya yang kaku mencari nama Antira dalam daftar kontak, lalu menekan tombol panggil dengan harapan yang membubung tinggi. Namun, suara operator yang dingin dan datar justru menyambut pendengarannya, menyatakan bahwa nomor yang dituju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Randy mencoba mengirimkan pesan singkat bertubi-tubi, memohon agar istrinya mengangkat telepon atau setidaknya memberitahu di mana keberadaannya. Namun tanda centang 1 berwarna abu-abu di pojok pesan menegaskan bahwa Antira telah memutus seluruh akses komunikasi dengan rumah ini. Tidak aktif, Ibu. Nomor Antira sama sekali tidak bisa dihubungi, kata Randy dengan suara yang melemah, rasa frustrasi mulai merayap naik ke lehernya. Ia mengusap rambutnya dengan kasar, melangkah mondar-mandir di ruang dapur yang terasa semakin sempit dan menyesakkan. Pada saat yang bersamaan, pintu kamar mandi di dekat area cuci pakaian terbuka. Tari keluar dengan handuk yang melilit di kepalanya, wajahnya tampak segar dan penuh dengan binar kebahagiaan yang meluap-luap. Gadis muda itu mengenakan daster satin tipis, bersiap untuk merias diri demi menyambut kekasihnya, seorang putra pengusaha kaya yang akan datang meminangnya. Namun, langkah Tari terhenti begitu melihat ketegangan yang pekat menyelimuti wajah ibu dan kakak laki-lakinya di area dapur. Ibu, ada apa? Kenapa berteriak-teriak sepagi ini? Di mana Mbak Antira? Aku mau minta tolong dia untuk menyetrika kebaya lamaranku. Sekalian menanyakan apakah sup sarang burungnya sudah matang atau belum. Perutku sudah lapar sekali, ucap Tari tanpa dosa. Matanya mengedarkan pandangan mencari sosok kakak iparnya yang biasanya selalu sibuk bergerak di dapur sejak subuh. Ibu Lastri menoleh ke arah putrinya dengan tatapan mata yang kosong dan nanar.
Mbak iparmu yang tidak tahu diri itu sudah kabur. Tari, dia meninggalkan kita. Lihat itu meja makan, kosong, tidak ada rendang, tidak ada sup, tidak ada makanan apapun. Dia sengaja ingin menghancurkan acaramu. Peki Ibu Lastri dengan suara yang mulai histeris. Air matanya mulai meleleh merusak riasan wajahnya yang belum sempurna. Tari melotot, rasa tidak percaya langsung menyergap wajah mudanya. Ia berlari kecil mendekati meja makan, menyaksikan genangan kecap hitam dan 3 lembar uang Rp100.000 yang tergelosor malang di sana. Kabur? Bagaimana mungkin Mbak Antira kabur sepagi ini? Lalu bagaimana dengan keluarga Mas Doni yang akan datang jam 9 nanti? Ibu, ini sudah jam 7 lewat. Mereka membawa rombongan besar, ada paman dan bibinya yang merupakan pejabat daerah. Apa yang akan kita suguhkan kepada mereka kalau mejanya kosong begini? Suara Tari meninggi. Kepanikan yang teramat sangat mulai mengambil alih kesadarannya. Randy, ini semua karena kamu tidak bisa mendidik istrimu dengan benar. Ibu Lastri meluapkan amarahnya pada putranya, jarinya menunjuk tepat di depan wajah Randy yang tertunduk lesu. Kamu terlalu memanjakan perempuan itu sampai dia berani menginjak-injak harga diri keluarga kita. Sekarang lihat akibatnya. Acara lamaran adikmu terancam batal karena kelakuan istrimu yang seperti iblis itu. Randy mengangkat kepalanya. Matanya yang memerah menatap ibunya dengan tatapan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ada rasa lelah dan penyesalan yang mendalam di balik tatapan itu, namun juga ada secercah kesadaran yang mulai terbuka. Memanjakan, Ibu, selama ini Antira yang membiayai seluruh rumah ini. Uang listrik, uang air, bahkan uang saku tari setiap bulan dikirim dari rekening Antira. Semalam Ibu memaki dia, melemparkan uang Rp300.000 untuk memasak 13 hidangan mewah yang mustahil. Siapa yang sebenarnya keterlaluan di sini? Suara Randy bergetar hebat, menahan tangis kedukaan atas kebodohannya sendiri yang terlambat menyadari semua itu. Oh, jadi sekarang kamu membela perempuan itu? Kamu mau menyalahkan ibumu sendiri yang sudah melahirkan dan membesarkanmu. Ibu Lastri mendengus kencang, dadanya naik turun dengan cepat karena luapan emosi yang semakin membakar ubun-ubunnya. Ibu melakukan ini demi kebaikan keluarga kita. Ibu hanya ingin menguji apakah dia menantu yang berbakti atau tidak. Ternyata dia hanya seorang perempuan berhati busuk yang menyimpan dendam. Sudah, stop. Jangan bertengkar sekarang, jeri Tari sambil menutup kedua telinganya. Air matanya kini benar-benar tumpah membasahi pipinya. Jam terus berjalan. Sekarang sudah hampir jam 7:30. Kita tidak punya waktu untuk berdebat tentang siapa yang salah dan siapa yang benar. Kita harus mencari solusi sekarang juga. Kalau keluarga Mas Doni datang dan melihat rumah ini kacau dan tidak ada makanan, mereka pasti akan membatalkan pernikahan ini. Aku tidak mau kehilangan Mas Doni hanya karena urusan dapur yang memalukan ini. Kata-kata Tari seolah menjadi alarm darurat yang memutus pertengkaran antara Ibu Lastri dan Randy. Ketiganya kini berdiri di tengah dapur yang berantakan, saling pandang dengan tatapan yang dipenuhi oleh rasa takut, cemas, dan kebingungan yang teramat sangat. Puncak konflik di dalam rumah tangga ini telah resmi dimulai, bukan lagi sekadar perdebatan di balik pintu tertutup, melainkan sebuah bencana sosial yang siap meruntuhkan seluruh martabat dan kesombongan yang selama bertahun-tahun mereka bangun di atas penderitaan dan keringat Antira yang kini telah melangkah jauh menuju kebebasannya. Jarum jam dinding tua di ruang tengah seolah bertransformasi menjadi ketukan palu hakim yang menghitung sisa waktu menuju kehancuran martabat keluarga Ibu Lastri. Angka di layar gawai Randy telah bergeser menunjukkan pukul 8:15. Udara di dalam rumah yang biasanya terasa kokoh itu kini seakan mendingin, dipenuhi oleh kepanikan massal yang mencekat tenggorokan setiap penghuninya. Bau amis kecap yang tumpah di meja dapur bercampur aduk dengan aroma keringat dingin dari 3 orang yang kini bergerak kesetanan tanpa arah yang jelas. Tari berlari mondar-mandir di koridor rumah dengan rambut yang masih setengah basah, menyandang gaun kebaya mewahnya yang belum sempat disetrika dengan rapi. Air matanya terus mengalir merusak alas bedak yang dioleskannya dengan tergesa-gesa. Randy, bagaimana ini? Pihak catering di dekat pasar bilang mereka tidak bisa mengantar makanan dalam waktu 1 jam. Semua pesanan harus dilakukan minimal 1 hari sebelumnya. Mereka menolak mentah-mentah. Pekik Tari dengan suara yang melengking frustrasi, melempar gawainya ke atas sofa ruang tamu dengan kasar. Ibu Lastri sendiri tampak seperti kehilangan seluruh kekuatannya. Wanita tua yang biasanya berdiri dengan dagu terangkat angku itu kini duduk bersimpuh di lantai dapur, tangannya yang gemetar mencoba mengelap tumpahan kecap dengan selembar kain buruk. Wajahnya yang pucat pasi tampak sangat kuyu.
Kesombongan yang semalam ia agungkan kini luruh bersama ketakutan yang teramat sangat akan pandangan menghina dari keluarga calon besannya. Cari tempat lain, Tari. Telepon rumah makan Padang di ujung jalan. Pesan apa saja yang ada. Berapapun harganya, pesan sekarang. Teriak Ibu Lastri dengan suara parau yang hampir habis. Uangnya mana, Ibu? Rumah makan Padang itu minta bayar tunai di muka jika pesanan dalam jumlah besar. Uang tunai kita tidak cukup. Balas Randy dari arah ruang tengah. Pria itu baru saja memeriksa dompetnya sendiri dan hanya menemukan beberapa lembar uang 10 ribuan yang tersisa. Selama ini, rekening antiralah yang selalu menjadi penyelamat di setiap akhir bulan, dan kini, tanpa kartu debit istrinya, Randy menyadari betapa tidak berdayanya ia sebagai seorang laki-laki dewasa. Tepat pada pukul 9 kurang 10 menit, suara deru mesin beberapa mobil mewah terdengar berhenti tepat di depan gerbang halaman rumah mereka. Suara pintu mobil yang ditutup berdentum satu demi satu, disusul oleh suara obrolan santai bernada wibawa dari para tamu yang datang. Jantung Ibu Lastri seakan berhenti berdetak-detik itu juga. Wajahnya berganti warna menjadi seputih kertas. Ia menatap Randy dan Tari dengan pandangan yang penuh teror. Badai yang mereka takuti akhirnya telah tiba di pekarangan rumah. Randy dengan langkah yang dipaksakan tegak berjalan menuju pintu depan, mencoba menyunggingkan senyum terbaiknya meskipun bibirnya terasa sangat kaku. Ia membuka pintu kayu yang lapuk itu, menyambut rombongan keluarga besar Doni. Di barisan paling depan, berdiri ayah Doni yang merupakan seorang pengusaha properti terpandang, didampingi oleh pamannya yang mengenakan kemeja batik sutra mahal dengan pin pejabat daerah yang menyala di kerahnya. Ibu Doni melangkah anggun dengan perhiasan emas yang berkilauan di pergelangan tangan, menatap rumah kecil itu dengan pandangan menilai yang dingin. Selamat pagi, Nak Randy. Maaf jika kami datang sedikit lebih awal, jalanan dari kota sebelah ternyata sangat lancar pagi ini. Sapa ayah Doni dengan suara bariton yang berwibawa, menyodorkan tangannya untuk menjabat tangan Randy yang terasa dingin dan basah oleh keringat. Selamat pagi, Bapak, Ibu. Silakan masuk, silakan duduk, jawab Randy terbata-bata, menggeser tubuhnya untuk memberi jalan bagi belasan tamu terhormat tersebut. Rombongan itu melangkah masuk, memenuhi ruang tamu kecil yang mendadak terasa sangat sesak dan pengap. Mereka duduk di atas sofa lama yang sengaja ditutupi kain seadanya oleh Tari beberapa menit yang lalu. Ibu Lastri keluar dari arah dalam dengan senyuman yang dipaksakan melebar hingga matanya menyipit. Oh, selamat datang Jeng Kusuma, Bapak Pejabat. Aduh, sebuah kehormatan besar bagi keluarga kami yang bersahaja ini. Ucap Ibu Lastri dengan nada suara yang dibuat-buat seramah mungkin, mencoba menyembunyikan getaran ketakutan di dadanya. Ibu Doni, Jeng Kusuma, mengangguk anggun seraya meletakkan tas jinjing bermerek mahalnya di atas meja kaca. Matanya yang tajam langsung mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan, lalu beralih menatap meja panjang di sudut ruang tamu yang sedianya disiapkan untuk tempat penyajian prasmanan. Meja itu tampak melompong, hanya dilapisi kain putih tanpa ada satupun piring saji atau aroma makanan yang tercium. Jeng Lastri, tampaknya kita bisa langsung memulai pembicaraan intinya. Tapi, aroma masakan di rumah ini kok sama sekali tidak tercium ya? Padahal anak saya, Doni, selalu memuji bahwa menantu Anda sangat pintar memasak hidangan tradisional, sindir Ibu Doni dengan senyuman tipis yang terasa dingin. Wajah Ibu Lastri menegang. Ia melirik Randy dengan panik, memberi kode agar putranya mencari alasan. Ah, itu, Jeng Kusuma, sebenarnya menantu saya sedang ada urusan mendadak di luar, jawab Ibu Lastri terbata-bata. Kebohongannya terdengar sangat hambar dan tidak meyakinkan di telinga semua orang yang hadir. Pada saat ketegangan itu memuncak, Tari berjalan keluar dari kamar dengan maksud untuk menyapa. Namun karena langkahnya yang tergesa-gesa dan gugup, kakinya tersangkut ujung karpet yang melipat. Tari terjatuh ke depan, tangannya secara tidak sengaja menggapai meja kaca tengah untuk menahan tubuhnya. Meja itu bergeser keras, dan sebuah map plastik yang dibawa Randy dari dapur tadi malam tersenggol hingga isinya berhamburan di atas lantai, tepat di depan mata Ibu Doni. Di antara tumpukan kertas laporan toko kain yang berantakan, selembar surat putih bersih dengan tulisan tinta hitam yang tegas tergelosor paling depan. Ibu Doni yang duduk paling dekat refleks merunduk, mengambil lembaran kertas tersebut dengan maksud baik untuk mengembalikannya. Namun, matanya yang jeli tidak sengaja menangkap baris pertama tulisan yang mencantumkan nama Ibu Lastri dan Randy. Rasa penasaran yang besar membuat wanita berkelas itu membaca kalimat demi kalimat yang tertulis di sana dengan saksama. Suasana di ruang tamu itu mendadak hening total, senyap bagai kuburan yang tak berpenghuni.
Semua mata kini tertuju pada wajah Ibu Doni yang perlahan-lahan berubah dari datar menjadi penuh dengan keterkejutan, lalu berganti menjadi tatapan jijik yang teramat sangat. Ia meletakkan kembali surat itu di atas meja kaca dengan gerakan yang sangat pelan namun terasa sangat berat, lalu menatap Ibu Lastri dengan pandangan yang seolah menguliti seluruh kepalsuan wanita tua itu. "Jadi, ini alasan kenapa rumah ini kosong tanpa makanan?" Suara Ibu Doni terdengar sangat tenang, namun memiliki daya hancur yang sanggup meruntuhkan seluruh fondasi martabat keluarga Ibu Lastri. Ia menatap suaminya, lalu beralih pada kakak kandung pribadinya yang merupakan pejabat daerah. "Keluarga macam apa yang kita datangi ini? Memaksa menantu perempuan bekerja keras menafkahi rumah tangga, memaki-makinya semalaman, lalu menuntut 13 hidangan mewah hanya dengan uang 300.000 rupiah." Ayah Doni mengambil surat itu, membacanya sekilas, lalu mendengus kencang penuh penghinaan. "Sangat tidak beradab. Kami datang ke sini dengan niat baik untuk menyambung kekeluargaan, bukan untuk berbesan dengan orang-orang yang memperlakukan manusia lain seperti budak," ucap Ayah Doni dengan suara menggelegar, berdiri dari kursinya dengan wajah yang mengeras penuh kemarahan. "Mas Doni, tidak begitu. Mas, ini semua salah paham. Mbak Antira hanya memfitnah kami," jerit Tari histeris, mencoba meraih tangan kekasihnya yang duduk di sudut ruangan. Namun, Doni dengan cepat menarik tangannya menjauh, menatap Tari dengan tatapan kecewa dan asing, seolah baru pertama kali melihat tabiat asli dari gadis yang ingin dinikahinya itu. Ibu Lastri bersimpuh di lantai, meremas ujung kebaya Jeng Kusuma dengan tangisan yang pecah berkeping-keping. "Jeng Kusuma, saya mohon, jangan batalkan lamaran ini. Ini semua karena menantu saya yang durhaka, dia sengaja menjebak kami," ratap Ibu Lastri tanpa rasa malu lagi, air matanya menghapus seluruh sisa keangkuhan yang selama ini ia banggakan. Namun, Ibu Doni menepis tangan wanita tua itu dengan kasar. "Cukup, Jeng Lastri. Topeng Anda sudah runtuh. Kami tidak akan pernah membiarkan putra kami masuk ke dalam keluarga yang toksik dan penuh kepalsuan seperti ini. Ayo kita pulang," perintah Ibu Doni tegas kepada seluruh rombongannya. Satu persatu, rombongan keluarga besar yang terpandang itu berdiri dan melangkah keluar rumah tanpa menoleh sedikit pun, meninggalkan ruang tamu yang kini dipenuhi oleh puing-puing kehancuran harga diri. Puncak konflik telah mencapai titik puncaknya, menyisakan Ibu Lastri yang menangis histeris di lantai, Tari yang pingsan di atas sofa karena syok, dan Randy yang duduk terpaku menatap lantai dengan penyesalan terdalam yang akan menghantui sisa hidupnya. Deru mesin mobil-mobil mewah milik keluarga Doni perlahan-lahan menjauh, meninggalkan kepulan debu tipis di halaman depan yang gersang. Suara knalpot yang kian mengecil itu seolah menjadi penanda runtuhnya seluruh tembok kesombongan yang selama bertahun-tahun dibangun oleh Ibu Lastri di atas penderitaan menantunya. Di dalam ruang tamu yang kini mendadak terasa begitu luas dan hampa, keheningan yang mencekam kembali merayap, menyelimuti tiga manusia yang baru saja dihempaskan oleh badai kepanikan yang mereka ciptakan sendiri. Ibu Lastri masih terduduk bersimpuh di atas lantai semen, menatap lurus ke arah pintu depan yang terbuka lebar. Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya yang keriput dan menyisakan coretan hitam akibat maskara yang luntur. Selendang sutra yang semula disampirkan dengan begitu angkuh di bahunya kini tersampir tak beraturan di lantai, kotor terkena debu. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, bukan hanya karena rasa malu yang teramat sangat di hadapan calon besan kayanya, melainkan karena kesadaran bahwa ia baru saja kehilangan panggung sandiwara yang paling ia dambakan di hadapan para tetangga. Di atas sofa lama, Tari tergeletak lemas setelah sempat kehilangan kesadaran selama beberapa menit. Begitu kelopak matanya terbuka kembali, tatapannya langsung tertuju pada langit-langit rumah dengan pandangan yang kosong dan hampa. Gaun kebaya mewah yang melekat di tubuhnya kini terasa seperti sebuah lelucon yang kejam. Semua impian indahnya tentang pernikahan megah, kehidupan mewah sebagai istri seorang putra pengusaha, dan pujian dari teman-temannya mendadak menguap menjadi abu dalam hitungan jam. "Ini semua karena perempuan iblis itu," jerit Tari tiba-tiba, memecah kesunyian dengan suara yang melengking parau, dipenuhi oleh rasa frustrasi yang mendalam. Ia mendudukan tubuhnya dengan kasar, menjambak rambutnya sendiri hingga tatanan kondenya rusak berantakan. Kenapa dia harus pergi hari ini? Kenapa dia tidak pergi besok saja setelah acaraku selesai? Dia sengaja, Ibu. Mbak Antira sengaja ingin melihat hidupku hancur. Randy yang sejak tadi berdiri mematung di sudut ruangan, perlahan-lahan membalikkan badannya. Wajah pria itu tampak sangat kuyu, matanya merah karena menahan gejolak emosi yang berkecamuk di dalam dadanya. Mendengar rengekan adiknya yang masih saja menyalahkan orang lain, sesuatu di dalam diri Randy seolah patah. Rasa bersalah,
penyesalan, dan kemarahan yang selama ini ia kubur dalam-dalam kini mendesak naik ke permukaan. "Cukup, Tari, cukup," bentak Randy dengan suara yang menggelegar, membuat Tari seketika terdiam dengan mata terbelalak karena terkejut. Ini adalah pertama kalinya kakak laki-lakinya yang biasanya pasif dan penurut itu berteriak dengan nada penuh kemarahan di rumah ini. Randy melangkah mendekat ke arah meja kaca, mengambil lembaran surat dari Antira yang masih tergeletak di sana, lalu meremasnya dengan kuat di dalam kepalan tangannya. "Bukan Antira yang menghancurkan acaramu, Tari. Kita sendiri yang menghancurkannya. Ibu yang menghancurkannya," teriak Randy sambil menunjuk ke arah ibunya yang masih menangis di lantai. Ibu Lastri mendongak, menatap putranya dengan pandangan tidak percaya. "Randy, berani-beraninya kamu membentak ibumu sendiri? Ibu melakukan ini semua demi harga diri keluarga kita. Ibu hanya ingin memastikan menantumu itu menghormati keluarga ini," ucap Ibu Lastri dengan suara yang bergetar menahan dongkol. "Menghormati keluarga yang seperti apa, Ibu?" tanya Randy dengan suara yang mendadak melemah, namun terasa begitu tajam menusuk udara. "Keluarga yang setiap hari memeras keringatnya tanpa tahu terima kasih? Selama 3 tahun ini, Antira pulang malam dengan kaki yang bengkak karena mencari uang untuk membayar utang-utang kita. Dia yang mengisi perut kita, dia yang membelikan baju-baju bagus untuk Tari, dan ibu membalasnya dengan makian semalam, memberinya uang 300.000 rupiah untuk memasak makanan mewah." Randy tertawa getir, sebuah tawa yang penuh dengan penghinaan terhadap dirinya sendiri. "Dan aku adalah suami yang paling tidak berguna di dunia ini. Aku melihat dia dihina, aku melihat dia kelelahan, tapi aku memilih diam karena aku terlalu pengecut untuk menegur ibu. Aku membiarkan istriku berjuang sendirian sampai dia tidak punya pilihan lain selain pergi meninggalkan neraka ini." Tari menangis semakin kencang, menenggelamkan wajahnya di antara kedua lututnya. "Lalu sekarang bagaimana dengan Mas Doni? Hubungan kami sudah berakhir, Randy. Keluarga mereka tidak akan pernah mau menerima aku lagi setelah melihat kekacauan ini. Masa depanku sudah hancur," ratap Tari di sela-sela isaknya. "Pikirkan saja dirimu sendiri, Tari," sahut Randy dingin. "Kamu tidak pernah memikirkan bagaimana lelahnya Antira saat kamu meminta uang jajan tambahan setiap minggu. Sekarang, nikmati saja hasil dari keegoisanmu." Ibu Lastri perlahan-lahan bangkit dari lantai dengan bertumpu pada kaki kursinya yang goyah. Sisa-sisa air mata masih membasahi wajahnya yang tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Keangkuhannya yang semula setinggi langit kini mulai terkikis, berganti dengan rasa cemas yang teramat sangat ketika matanya beralih menatap ke arah dapur yang berantakan dan kosong melompong. "Randy, jangan berkata seperti itu. Sekarang yang paling penting adalah mencari Antira. Kita harus membujuknya kembali. Rumah ini tidak bisa berjalan tanpa dia. Siapa yang akan membayar tagihan-tagihan kita bulan depan? Uang belanja dari mana?" ucap Ibu Lastri dengan nada suara yang kini terdengar memelas, sebuah pemandangan yang belum pernah dilihat oleh Randy seumur hidupnya. Mendengar ucapan ibunya, Randy hanya bisa menggelengkan kepala dengan rasa muak yang tak terbendung. Kesadaran baru yang menghantamnya hari ini membuat ia melihat dengan sangat jelas betapa egoisnya orang-orang yang selama ini ia lindungi dengan mengorbankan perasaan istrinya. Ibu Lastri mencari Antira bukan karena rasa bersalah atau rindu, melainkan karena takut kehilangan mesin uang yang selama ini menopang kenyamanan hidup mereka. "Antira tidak akan pernah kembali, Ibu," ucap Randy lirih, suaranya terdengar datar tanpa ada sisa harapan lagi di dalamnya. "Kalaupun dia berada di depan rumah ini sekarang, aku tidak akan punya muka untuk memintanya melangkah masuk lagi ke dalam rumah terkutuk ini." Pria itu berbalik membelakangi ibu dan adiknya, melangkah perlahan menuju kamarnya sendiri. Setiap langkah kaki Randy terasa sangat berat, seolah-olah menyeret beban penyesalan seberat bertonton yang kini resmi menjadi miliknya. Begitu sampai di dalam kamar, ia menutup pintu kayu itu dengan rapat, menguncinya dari dalam, lalu menjatuhkan tubuhnya di atas ranjang yang terasa begitu dingin dan asing tanpa kehadiran sosok wanita yang selama ini selalu setia mendampinginya di ujung malam yang sepi. Di ruang tamu, Ibu Lastri dan Tari kembali tenggelam dalam keheningan yang menyiksa. Ekor dari puncak konflik ini telah meninggalkan luka yang teramat dalam dan kehancuran yang mutlak bagi keluarga mereka. Topeng kehormatan yang selama ini mereka agungkan di depan orang lain telah runtuh sepenuhnya, menyisakan puing-puing penyesalan dan kenyataan pahit yang harus mereka hadapi mulai esok hari, sebuah kehidupan baru yang penuh dengan kesulitan tanpa adanya lagi sokongan kebaikan dari Antira yang kini telah melangkah jauh menuju kebebasan yang sesungguhnya.
Embusan angin pagi yang membawa aroma khas pegunungan dan kesegaran daun teh menyapa wajah Antira begitu ia melangkah keluar ke teras depan sebuah rumah kayu sederhana. Rumah bernuansa asri itu terletak di sebuah desa kecil di pinggiran kota, jauh dari kebisingan jalan raya dan hiruk-pikuk pasar grosir yang selama bertahun-tahun menguras habis seluruh tenaganya. Di tempat inilah, rumah masa kecil milik mendiang neneknya yang sudah lama kosong, Antira memilih untuk menepi dan memulai babak baru dalam hidupnya. Wanita itu menghirup napas dalam-dalam, merasakan udara bersih merasuk hingga ke lubang dadanya, memberikan rasa lega yang teramat sangat. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir, tidak ada rasa sesak yang menghimpit ulu hatinya ketika fajar menyingsing. Tidak ada suara ketukan pintu kamar yang kasar dari Ibu Lastri, tidak ada tumpukan cucian baju milik Tari yang terbengkalai, dan tidak ada pemandangan punggung Randy yang selalu membelakanginya di atas kasur sembari sibuk dengan gawai pribadinya. Antira berjalan menuju kursi rotan yang terletak di sudut teras, lalu duduk dengan tenang sembari memangku secangkir teh hangat yang uapnya masih mengepul tipis di udara pagi yang dingin. Di atas meja kayu kecil di sampingnya, gawai pribadinya tergeletak dalam kondisi menyala dengan nomor baru yang hanya diketahui oleh beberapa rekan bisnis kepercayaannya di gudang kain. Kontak nomor lamanya telah ia matikan total sejak ia melangkah masuk ke dalam mobil sewaan pada pukul 4 subuh kemarin. Ia tidak ingin mendengar satupun suara dari rumah yang baru saja ia tinggalkan, entah itu makian kemarahan, tangisan histeris, ataupun permohonan maaf yang terlambat. Sebuah senyuman tipis, namun penuh dengan kepuasan dan ketegasan, terukir di bibir Antira saat ia membayangkan apa yang terjadi di rumah Ibu Lastri kemarin pagi. Ia tahu persis bahwa keputusannya untuk melangkah pergi dengan meninggalkan Rp300.000 dan selembar surat di bawah botol kecap adalah sebuah hantaman telak yang paling mematikan bagi ego ibu mertuanya. Pesta lamaran mewah yang selama ini diagung-agungkan oleh Tari dan Ibu Lastri di depan para tetangga pasti telah berubah menjadi sebuah bencana sosial yang memalukan di hadapan keluarga calon besar mereka yang terpandang. Antira sama sekali tidak merasa bersalah. Rasa iba dan keinginan untuk selalu mengalah yang dahulu mendominasi dirinya kini telah habis terbakar tanpa sisa, digantikan oleh kesadaran penuh bahwa ia berhak untuk bahagia dan dihormati sebagai seorang manusia. Pengorbanannya selama ini yang menopang seluruh kebutuhan finansial keluarga itu ternyata hanya dianggap sebagai sebuah kewajiban bodoh yang bisa dieksploitasi tanpa batas oleh orang-orang yang tidak tahu cara berterima kasih. Dari dalam rumah, suara ketukan laptop yang sedang memproses data terdengar pelan. Antira berdiri dan melangkah masuk ke dalam ruangan tengah yang dipenuhi oleh beberapa gulungan kain sampel berkuantitas tinggi. Meskipun ia memutuskan untuk pergi dari rumah suaminya, Antira tidak pernah meninggalkan bisnis grosir kain yang telah ia bangun dengan cucuran keringatnya sendiri. Seluruh aset, modal usaha, dan hubungan baik dengan para pemasok besar berada di bawah nama dan kendalinya secara mutlak. Ketiadaan dirinya di rumah Ibu Lastri sama sekali tidak memengaruhi kelangsungan usahanya, melainkan justru memberikan dirinya waktu lebih banyak untuk fokus mengembangkan bisnis tanpa harus terbagi dengan urusan domestik yang toksik. Ia duduk di depan meja kerja lipatnya, menatap layar laptop yang menampilkan grafik penjualan bulanan yang terus bergerak stabil menuju arah yang positif. Rasa bangga perlahan-lahan merayap di dalam dadanya. Ia membuktikan pada dirinya sendiri bahwa tanpa embel-embel menjadi seorang istri yang patuh pada keluarga yang salah, ia tetaplah seorang wanita mandiri yang kuat dan mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Energi kehidupan yang sempat meredup dari sepasang matanya kini telah kembali bersinar dengan binar yang jauh lebih tajam dan penuh percaya diri. Antira membuka salah satu aplikasi pesan singkat khusus untuk urusan pekerjaan di gawainya. Sebuah pesan dari kepala gudang kepercayaannya, Pak Joko, muncul di baris paling atas. Pak Joko melaporkan bahwa seluruh pengiriman barang untuk para pelanggan besar hari ini berjalan dengan sangat lancar tanpa ada kendala sedikit pun. Antira mengetik balasan dengan cepat, memberikan instruksi-instruksi baru terkait penyimpanan stok kain sutra yang baru datang dari luar kota esok hari. Setelah menyelesaikan urusan pekerjaan, Antira menyandarkan punggungnya pada sandaran kursi, menatap ke arah jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan kebun bunga matahari di samping rumah. Keheningan yang ada di sekelilingnya saat ini bukanlah sebuah keheningan yang menyakitkan seperti yang biasa ia rasakan di dapur malam hari rumah Ibu Lastri, melainkan sebuah kedamaian sejati yang menenangkan jiwa yang sempat terluka parah. Ia tahu bahwa cepat atau lambat, Randy atau bahkan Ibu Lastri akan berusaha melacak keberadaannya melalui toko atau orang-orang di pasar grosir setelah mereka menyadari betapa hancurnya kehidupan finansial mereka tanpa adanya sokongan dana darinya. Namun, Antira telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat matang.
Ia telah menginstruksikan seluruh staf kepercayaannya untuk tidak memberikan informasi apapun mengenai kehidupan pribadinya kepada siapapun yang datang mencari, terutama jika orang tersebut mengaku sebagai anggota keluarganya. Langkah maju yang diambil Antira pada subuh kelabu itu adalah sebuah perjalanan satu arah. Tidak ada jalan untuk kembali, tidak ada ruang untuk negosiasi, dan tidak ada kesempatan kedua bagi orang-orang yang telah menginjak-injak harga dirinya sebagai seorang wanita dan seorang istri. Di bawah naungan langit pagi yang cerah dan hamparan perbukitan yang hijau, Antira menikmati setiap detik kebebasannya dengan hati yang lapang, siap menyongsong masa depan baru yang mandiri, terhormat, dan sepenuhnya berada di bawah kendalinya sendiri tanpa ada lagi bayang-bayang penindasan yang mampu menyentuhnya. Suasana di dalam rumah Ibu Lastri pasca bencana lamaran berubah total menjadi tempat yang teramat suram, dingin, dan dipenuhi oleh atmosfer keputusasaan yang pekat. Cat putih kusam di dinding-dinding rumah kini seolah ikut meredup, mencerminkan hilangnya seluruh gairah hidup dari para penghuninya. Jam dinding tua di ruang tengah masih terus berdetak dengan suara yang teratur, namun ketukannya kini terdengar seperti hitungan mundur menuju kebangkrutan yang nyata bagi keluarga yang selama ini hidup dalam kepalsuan tersebut. Di ruang tamu, Ibu Lastri duduk tercenung di atas sofa lama dengan mata yang sembab dan pandangan yang kosong menatap lantai tegel. Lembaran tagihan listrik bulanan, tagihan air, serta kartu keterlambatan pembayaran iuran lingkungan tergeletak berantakan di atas meja kaca yang masih menyisakan noda hitam bekas tumpahan kecap beberapa hari lalu. Tidak ada lagi gincu merah tua yang menghiasi bibirnya, tidak ada lagi sanggul rapi yang berdiri angkuh di kepalanya. Wanita tua itu tampak sangat ringkih, dengan bahu yang merosot dalam seolah seluruh beban dunia mendadak runtuh menimpa punggung senjanya. "Randy, bagaimana ini? Orang dari PLN tadi datang lagi. Mereka bilang kalau sampai besok sore kita tidak melunasi tunggakan 2 bulan ini, aliran listrik rumah kita akan diputus total." Ucap Ibu Lastri dengan suara yang bergetar memelas, sebuah nada bicara yang tidak pernah terbayangkan akan keluar dari mulut seorang wanita yang dahulunya begitu gemar memerintah dengan nada tinggi. Randy yang duduk di kursi seberang hanya bisa mengacak rambutnya dengan kasar. Wajahnya tampak sangat kuyu dengan janggut tipis yang mulai tumbuh tidak terawat di sekitar dagunya. Matanya yang merah menatap nanar pada tumpukan kertas tagihan di atas meja. "Uang dari mana lagi, Ibu? Tabunganku sudah benar-benar kosong. Selama ini gaji dari pekerjaanku sebagai admin serabutan hanya cukup untuk uang bensin dan rokok. Semua biaya operasional rumah ini, mulai dari beras hingga token listrik, selalu dipotong langsung dari rekening Antira," jawab Randy dengan suara parau yang syarat akan rasa frustrasi. Ia merogoh saku celananya, mengambil gawai miliknya yang layarnya sudah retak di sudut atas. Randy kembali membuka aplikasi pesan singkat, menatap ruang obrolan dengan Antira yang masih menampilkan tanda centang 1 berwarna abu-abu sejak kepergian istrinya pada subuh kelabu itu. Pria itu sudah mencoba menelepon ratusan kali, mengirimkan pesan permohonan maaf yang panjang, hingga mendatangi kios kain grosir milik Antira di pasar pusat. Namun, sesampainya di sana, ia hanya ditemui oleh para karyawan bertubuh kekar yang menatapnya dengan pandangan dingin dan menyatakan dengan tegas bahwa sang bos sedang berada di luar kota untuk waktu yang tidak ditentukan dan tidak ingin diganggu oleh siapapun dari masa lalunya. Sementara itu, dari dalam kamar tidur di sudut lorong, terdengar suara isak tangis tertahan yang tiada hentinya. Tari mengurung diri di dalam kamar sejak hari di mana keluarga Doni melangkah keluar dari rumah mereka dengan pandangan menghina. Hubungan asmaranya dengan putra pengusaha kaya itu telah resmi berakhir melalui satu pesan singkat yang dingin dari Doni, yang menyatakan bahwa keluarganya tidak bisa menerima menantu dari lingkaran keluarga yang memperlakukan manusia lain layaknya budak. Tari tidak hanya kehilangan calon suami kaya, melainkan juga kehilangan seluruh rasa percaya diri dan martabatnya di depan teman-teman sebayanya yang kini mulai berbisik-bisik membicarakan pembatalan lamaran tragis tersebut. "Ini semua karena ego ibu yang terlalu tinggi," teriak Tari dari balik pintu kamarnya yang tertutup rapat. Suaranya terdengar serak dan penuh dengan kepedihan. "Kalau saja semalam ibu tidak memaki Mbak Antira dan melempar uang 300.000 itu, acara lamaranku pasti berjalan lancar. Aku pasti sudah menjadi tunangan Mas Doni sekarang. Ibu menghancurkan masa depanku." Ibu Lastri menutupi wajahnya dengan kedua belah telapak tangannya yang mulai gemetar, membiarkan air matanya kembali luruh melewati sela-sela jarinya yang keriput. Penyesalan yang amat sangat kini merayap, membakar dinding hatinya yang dahulu begitu keras kepala. Ia baru menyadari bahwa menantu perempuan yang selalu ia remehkan, yang selalu ia cap sebagai perempuan pemalas dan tidak berguna, ternyata adalah pilar utama yang menopang seluruh kenyamanan dan kemewahan hidup yang selama ini ia nikmati tanpa pernah tahu cara bersyukur.
Ketiadaan Antira di rumah ini bukan hanya meninggalkan ruang dapur yang kosong tanpa hidangan mewah, melainkan meruntuhkan seluruh sistem kehidupan keluarga Ibu Lastri hingga ke puing-puing yang paling dasar. Tanpa aliran dana dari bisnis kain Antira, mereka mendadak menyadari betapa mahalnya harga sebutir beras di pasar, betapa tingginya biaya pengobatan yang harus dikeluarkan setiap minggu, dan betapa berharganya sosok wanita yang selama ini mereka injak-injak harga dirinya demi kepuasan ego semata. Randy berdiri dari kursinya, melangkah perlahan menuju jendela depan rumah. Dari balik kaca yang mulai berdebu, ia menatap jalanan aspal perkampungan yang tampak sepi. Rasa sepi yang teramat sangat mendadak menyergap jiwanya, sebuah perasaan asing yang belum pernah ia rasakan selama 3 tahun membina rumah tangga bersama Antira. Ia teringat kembali bagaimana istrinya selalu menyambutnya dengan senyuman hangat meskipun tubuhnya dipenuhi peluh setelah seharian bekerja di gudang kain. Ia teringat bagaimana Antira tidak pernah mengeluh sedikitpun ketika sebagian besar hasil keuntungan usahanya habis digunakan untuk membiayakan gaya hidup Tari yang boros. Semua memori manis itu kini terasa seperti sebuah siksaan batin yang teramat kejam bagi Randy. Penyesalannya datang terlambat. Teramat lambat hingga jembatan yang menghubungkan dirinya dengan Antira telah hancur total tanpa ada satupun tali pengikat yang tersisa. Pria itu meremas bingkai jendela kayu dengan kuat hingga buku-buku jarinya memutih, menyadari bahwa ketidakpeduliannya, kepasifannya, dan keengganannya untuk membela sang istri di depan ibunya telah menjadi bumerang yang kini resmi menghancurkan seluruh kehidupannya tanpa ada kesempatan kedua untuk memperbaiki apa yang telah runtuh menjadi puing. Pertemuan yang selama ini dinanti sekaligus ditakuti oleh Randy akhirnya terjadi di sebuah kedai kopi kecil yang terletak di pinggiran kota. Suasana kedai yang tenang dengan alunan musik instrumental lembut terasa sangat kontras dengan gemuruh yang berkecamuk di dalam dada Randy. Pria itu duduk di sudut ruangan, memilih jemarinya yang dingin dengan pandangan yang terus tertuju pada pintu masuk. Setelah berminggu-minggu memohon melalui pesan singkat dan bantuan kerabat, Antira akhirnya bersedia menemuinya, namun dengan satu syarat mutlak. Ini adalah pertemuan terakhir mereka. Pintu kedai terbuka, memunculkan sosok wanita yang membuat jantung Randy berdetak 2 kali lebih cepat. Antira melangkah masuk dengan keanggunan yang berbeda. Ia mengenakan kemeja katun berwarna biru langit yang pas di tubuhnya, dipadukan dengan celana kain hitam yang rapi. Rambutnya yang dahulu selalu diikat asal-asalan kini dipotong sebahu dengan tatanan yang segar. Wajah pucat dan lingkaran hitam di bawah mata yang dahulu menjadi ciri khasnya kini telah sirna, digantikan oleh rona wajah yang sehat dan pancaran mata yang begitu tegas serta penuh rasa percaya diri. Antira melangkah mendekat, lalu menarik kursi di hadapan Randy tanpa ada keraguan sedikitpun. Ia meletakkan tas jinjingnya di samping kursi, lalu menatap pria yang masih berstatus sebagai suaminya itu dengan pandangan yang sangat datar. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam, dan yang paling menyakitkan bagi Randy, tidak ada lagi binar cinta atau kehangatan yang dahulu selalu menghiasi sepasang mata istrinya. "Antira, terima kasih sudah mau datang," ucap Randy dengan suara yang serak, tenggorokannya mendadak terasa sangat kering. Ia menatap wajah Antira dengan kerinduan yang mendalam, namun juga dengan rasa bersalah yang teramat besar hingga ia hampir tidak sanggup membalas tatapan mata istrinya. "Langsung pada intinya saja, Randy. Saya tidak punya banyak waktu karena harus kembali ke gudang untuk mengecek pengiriman barang sore ini," jawab Antira dengan nada suara yang tenang, lugas, dan sangat teratur. Nada bicara seorang wanita pengusaha yang mandiri, bukan lagi seorang menantu yang ketakutan di sudut dapur. Randy menelan ludahnya dengan susah payah. Ia memajukan badannya, mencoba meraih jemari Antira yang berada di atas meja, namun dengan gerakan yang halus dan penuh penolakan, Antira menarik tangannya menjauh. Ia melipat kedua tangannya di dada, mempertegas jarak yang kini membentang lebar di antara mereka berdua. "Antira, aku mohon pulanglah ke rumah," ratap Randy dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Rumah kita hancur sejak kamu pergi. Ibu jatuh sakit karena memikirkan semua kekacauan ini, dan Tari lamarannya dibatalkan oleh keluarga Doni. Kami semua menyadari betapa salahnya kami selama ini kepadamu. Aku minta maaf, Antira. Aku berjanji akan berubah. Aku akan bekerja lebih keras dan tidak akan membiarkan ibu memaki atau mengaturmu lagi. Tolong, beri aku kesempatan kedua." Antira mendengarkan seluruh rentetan kalimat permohonan itu dengan wajah yang tetap tenang, tanpa ada satupun otot wajahnya yang menegang. Setelah Randy menyelesaikan kalimatnya dengan sebuah isakan kecil yang tertahan, Antira menghela napas pendek, lalu menyunggingkan sebuah senyuman tipis yang sangat dingin. "Kesempatan kedua untuk apa, Randy?" tanya Antira,
Suaranya terdengar begitu jernih namun menghunjam tepat di ulu hati Randy. Untuk kembali menjadi mesin uang di rumah ibumu? Untuk kembali menahan lapar di tengah malam sementara kalian tidur nyenyak setelah menghabiskan hasil keringatku? Atau untuk kembali mendengarkan makian bahwa aku adalah menantu yang tidak berguna? Tidak, Antira, aku benar-benar menyesal. Aku pengecut karena selama ini hanya dia melihat ibu memperlakukanmu seperti itu. Ucap Randy, air matanya kini benar-benar tumpah membasahi pipinya yang kuyu. Kamu baru menyesal setelah pilar yang menopang kenyamanan hidupmu hilang, Randy. Balas Antira dengan ketegasan yang tak tergoyahkan. 3 tahun pernikahan kita bukanlah waktu yang sebentar. Di setiap malam ketika aku pulang dengan kaki yang bengkak dan bahu yang nyeri, aku selalu menatap matamu, berharap ada sebutir rasa peduli di sana. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu memilih berbalik membelakangiku, menutup telinga saat ibumu menginjak-injak harga diriku, karena bagi kalian, kenyamanan finansial yang kubawa jauh lebih penting daripada kewarasanku. Antira membuka tas jinjingnya, lalu mengeluarkan sebuah map plastik berwarna biru tua dari dalamnya. Ia meletakkan map tersebut di atas meja kayu, tepat di depan hadapan Randy. Saya datang ke sini bukan untuk mendengar penyesalan yang terlambat, melainkan untuk menyelesaikan apa yang sudah seharusnya diselesaikan sejak lama. Randy menatap map itu dengan firasat buruk yang mendadak membuat dadanya terasa sesak. Dengan tangan yang bergetar hebat, ia membuka lembaran kertas di dalamnya. Di baris paling atas, tertera tulisan tebal yang membuat seluruh dunianya runtuh seketika, gugatan cerai. Antira, tidak, tolong jangan lakukan ini, bisik Randy dengan suara yang gemetar menahan tangis yang pecah. Kita bisa memperbaiki semuanya. Aku tidak mau berpisah denganmu. Jembatan di antara kita sudah runtuh total pada subuh ketika saya melangkah keluar dari rumah itu, Randy, ucap Antira, berdiri dari kursinya dengan gerakan yang anggun namun sangat tegas. Ia menatap Randy untuk terakhir kalinya, menatap sisa-sisa masa lalunya yang kini tampak begitu kecil di matanya. Surat gugatan itu sudah saya daftarkan ke pengadilan agama. Kamu hanya perlu datang dan menandatanganinya tanpa perlu mempersulit prosesnya. Jangan cari saya lagi di pasar grosir atau dimanapun, karena Antira yang bisa kalian peras dan hinakan sudah lama mati. Setelah mengucapkan kalimat ketegasan yang mutlak itu, Antira berbalik dengan pasti. Ia menyandang tasnya, melangkah lebar meninggalkan kedai kopi tanpa sekalipun menoleh ke belakang untuk melihat pria yang kini menangis terseduh-seduh di atas meja dengan penyesalan terbesar dalam hidupnya. Antira melangkah keluar menuju pendar cahaya matahari sore yang cerah, merasakan kebebasan yang sesungguhnya kini telah berada sepenuhnya di dalam genggaman tangannya. Lembayung senja berwarna keemasan menyelimuti langit di atas kompleks ruko baru di pusat kota. Di depan sebuah bangunan megah berlantai 3 dengan papan nama bertuliskan, Grosir Kain Antira Lestari. Sebuah karangan bunga ucapan selamat berderet rapi di sepanjang trotoar. Hari ini adalah hari peresmian cabang ketiga dari bisnis kain milik Antira. Suasana di dalam ruko begitu hidup, dipenuhi oleh hilir mudi karyawan yang menata gulungan kain sutra, katun premium, dan brokat berkualitas tinggi ke atas rak-rak pajangan yang estetis. Antira berdiri di balkon lantai 2, menatap pemandangan sibuk di bawahnya dengan seulas senyum penuh rasa syukur. Wanita itu mengenakan blazer kasual berwarna putih tulang yang dipadukan dengan celana bahan senada, memancarkan aura seorang pengusaha wanita yang sukses, matang, dan berwibawa. Tidak ada lagi sisa-sisa keletihan yang dahulu meredupkan binar matanya. Di tangan kanannya, ia memegang sebuah dokumen resmi dari pengadilan agama yang baru saja selesai diproses beberapa minggu lalu. Dokumen yang menyatakan bahwa ia telah resmi terlepas dari belenggu pernikahan yang toksik dan kembali menjadi seorang wanita yang merdeka sepenuhnya. Keputusannya untuk melangkah pergi pada subuh kelabu itu kini telah membuahkan hasil yang manis. Fokusnya yang tidak lagi terbagi oleh drama domestik dan penindasan mental membuat bisnis grosir kainnya berkembang pesat dalam waktu singkat. Antira berhasil membuktikan kepada dirinya sendiri dan dunia bahwa harga diri seorang wanita tidak ditentukan oleh seberapa besar kemampuannya untuk bertahan dalam penderitaan, melainkan oleh keberaniannya untuk memutus rantai ketidakadilan dan melangkah maju menjemput kebahagiaannya sendiri. Sementara itu, di sudut kota yang berbeda, sebuah pemandangan yang teramat kontras sedang berlangsung di rumah lama milik Ibu Lastri. Suasana di rumah itu teramat sunyi dan suram. Pintu depan yang dahulu sering terbuka lebar kini selalu tertutup rapat. Seolah-olah para penghuninya ingin bersembunyi dari pandangan mencemooh para tetangga sekitar. Cat putih di dinding luar sudah mulai mengelupas di beberapa bagian, dan pekarangan rumah tampak gersang dipenuhi daun-daun kering yang tak pernah disapu.
Ibu Lastri duduk di kursi kayu dapur dengan tubuh yang tampak jauh lebih kurus dan ringkih. Tangannya yang gemetar perlahan-lahan memasukkan sebutir nasi ke dalam mulutnya. Lauknya hari ini hanyalah sepotong tahu goreng kecil dan sekerat sambal sisa kemarin. Tidak ada lagi 13 hidangan mewah. Tidak ada lagi pelayan gratis bernama menantu yang bisa ia maki-maki sesuka hati. Sejak kepergian Antira dan putusnya aliran listrik serta air karena tunggakan yang membengkak, Ibu Lastri harus menerima kenyataan hidup dalam kesulitan finansial yang nyata. Tubuhnya yang renta seringkali terserang sakit. Namun ia tidak lagi memiliki uang untuk berobat ke klinik mewah seperti dahulu kala. Randy masuk ke dalam dapur dengan pakaian kerja yang tampak kusam dan kusut. Pria itu kini bekerja sebagai buruh angkut di sebuah gudang ekspedisi dengan upah harian yang pas-pasan, sebuah pekerjaan kasar yang terpaksa ia ambil demi menyambung hidup dan membayar utang-utang keluarga yang menumpuk. Wajahnya tampak sangat tua, dengan garis-garis kerutan yang dalam di sekitar matanya. Ia meletakkan beberapa lembar uang 10 ribuan di atas meja dapur dengan helaan napas panjang yang syarat akan kelelahan. Hanya ini yang bisa kubawa pulang hari ini, Ibu. Harganya beras di pasar naik lagi, ucap Randy dengan suara parau tanpa tenaga, melangkah menuju bak cuci piring untuk membasuh wajahnya yang berdebu. Ibu Lastri menatap lembaran uang di atas meja dengan mata yang berkaca-kaca. Penyesalan yang amat sangat kembali datang menyerbu dinding hatinya yang kini telah hancur lelap. Setiap kali ia melihat meja makan yang sepi ini, ingatannya selalu berputar pada malam di mana ia melemparkan uang 300 ribu rupiah dan memaki Antira dengan kata-kata keji. Keangkuhannya yang setinggi langit dahulu kini telah berubah menjadi bumerang yang mematikan, menghukumnya dengan kesendirian dan kemiskinan di ujung usianya. Di kamar belakang, Tari duduk termenung menatap layar gawainya yang sepi. Tidak ada lagi pesan dari teman-teman sosialitanya, tidak ada lagi undangan pesta, dan jelas tidak ada lagi sosok Doni yang dahulu memanjakannya dengan kemewahan. Gadis muda itu kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya dan mulai bekerja sebagai pelayan di sebuah kedai makanan cepat saji demi membantu kakak laki-lakinya menutup biaya hidup sehari-hari. Setiap kali melihat tangannya yang mulai kasar karena pekerjaan domestik, Tari selalu teringat pada mbak iparnya yang dahulu selalu melakukan semua hal itu tanpa pernah mereka hargai. Kembali ke ruko baru Antira, matahari senja kini telah tenggelam sepenuhnya, digantikan oleh pendar lampu-lampu jalanan yang mulai menyala terang. Antira melangkah turun ke lantai dasar, menyapa beberapa karyawan dan pelanggannya dengan senyuman yang tulus dan hangat. Baginya, masa lalu yang kelam di rumah Ibu Lastri telah sepenuhnya menjadi abu yang ditiup angin. Ia tidak lagi menyimpan dendam ataupun amarah, karena baginya, keberhasilan dan kebahagiaan yang ia rasakan saat ini adalah bentuk pembalasan terbaik dan paling elegan atas segala perlakuan buruk yang pernah diterimanya. Antira berjalan menuju mobil SUV putih miliknya yang terparkir di halaman depan. Sebelum masuk ke dalam kabin, ia sempat menatap ke arah langit malam yang bertabur bintang dengan perasaan yang teramat lapang. Sebuah perjalanan panjang yang dimulai dari peluh di ujung malam dan keberanian di waktu subuh kini, telah membawanya pada puncak kebebasan yang sesungguhnya. Antira menutup pintu mobilnya perlahan, lalu melaju membelah jalanan kota, bergerak maju menuju masa depan yang cerah, mandiri, dan sepenuhnya berada di bawah kendalinya sendiri tanpa ada satupun orang yang mampu menginjak harga dirinya lagi.